Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hoirunisa dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pokok ataupun mata kuliah pokok dari IPS, yaitu konsep dasar IPS. Pada konsep dasar IPS, di sini saya mengambil materi hakikat ilmu pengetahuan sosial. Pengertian pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Suatu pendidikan yang menggunakan pendekatan interdisipliner yang di dalamnya membahas tentang ilmu-ilmu sosial secara terpadu dan disajikan secara ilmiah, dan pedagogi psikologi dengan tujuan agar membimbing masyarakat agar memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kepedulian sosial. Latar belakang lahirnya ilmu pengetahuan sosial. Ide IPS berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat, yaitu social study. Munculnya IPS dilatar belakangi oleh dua aspek, yaitu aspek sosiologi dan aspek pedagogis. Untuk aspek sosiologis, tinjauan terhadap latar belakang sosiologis difokuskan pada tempat lahirnya IPS yang pada awalnya bernama social study. IPS dengan nama social study pertama kali digunakan dalam kurikulum sekolah rugby di Inggris pada tahun 1827. Aspek pedagogis. Di samping sebagai reaksi atas keadaan masyarakat seperti di Inggris, Amerika, dan Indonesia, lahirnya IPS juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, yakni dapat mewujudkan kewajibannya dan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari IPS, peserta didik diharapkan akan menjadi warga masyarakat yang tidak individualis, yang hanya mementingkan kebutuhannya sendiri dan mengesampingkan kebutuhan orang lain atau warga masyarakat lainnya. Landasan ilmu pengetahuan sosial. Landasan yang pertama adalah landasan filosofi. Yang kedua, landasan ideologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Yang keempat, landasan antropologis. Yang kelima, landasan kemanusiaan. 6. Landasan politis. 7. Landasan psikologis. Dan 8. Landasan religius. Tujuan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, mengembangkan keterampilan. Dan yang kedua, mengembangkan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kepedulian sosial. Ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial. Ruang lingkup IPS sendiri didasarkan pada tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin luas ruang lingkupnya, tetapi tidak keluar kajian-kajian ilmu sosialnya. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala langkah dan tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kewajibannya, manfaat sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahnya, maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Singkatnya, IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas, dengan pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan mendasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat atau tidak berpijak pada kenyataan di dalamnya, masyarakat tidak akan mencapai tujuannya. Demikian materi dari saya mengenai
mata kuliah konsep dasar IPS yang berjudul Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.